Baik sahabat, marilah kita renungi perjuangannya yang begitu hebat, yang bisa kita petik pembelajaran dari sebuah pengalamannya. Baik, akan saya tanya-tanyakan lagi kisah-kisah inspiratif soal Teh Nisa. Teh Nisa ini salah satu difabel yang sangat menginspiratif menurut saya. Karena tidak semua teman-teman difabel bisa menjahit, Teh Nisa. Apa sih yang pengen dibagikan nih ke masyarakat secara umum tentang perjuangan yang Teh Nisa lakukan itu? Kalau dari Nisa sih, kalau misalnya kan banyak difabel yang kayak Nisa juga yang suka misalnya teh. Nisa juga dulunya di rumah terus kayak gitu. Nah, mau keluar teh malu. Kalau keluar sekalinya keluar orang-orang pada mandangnya teh beda gitu ke. Mengapa malu Teh Nisa pada saat itu? Ya karena seorang difabel ya gitu. Jadi orang tuh mandangnya tuh ke orang-orang difabel tuh gimana ya? Ya beda lah pokoknya mah kayak gitu. Nah dari situ ya alhamdulillah Nisa kalau kayak gitu pernah Nisa terpuruk banget itu di satu saat Nisa terpuruk itu teh Nisa kalau misalnya malam-malam ya. Ya Allah Nisa teh nggak mau di rumah terus, nggak mau kayak gini. Nisa juga pengen keluar, pengen main, pengen jalan-jalan, pengen bisa ngehasilin uang, pengen kerja. Nah gitu teh Nisa teh malam-malam kalau sebelum tidur teh suka berdoa kayak gitu. Nah berdoanya itu sambil mau tidur sambil nangis kayak gitu. Nah Nisa teh pengen ya Allah Nisa teh pengen bisa kerja, pengen bisa bantu orang tua, pengen bisa main kayak orang lain. Soalnya waktu itu teh Nisa teh pernah orang-orang saudara-saudara Nisa pada mau jalan-jalan kan kayak gitu. Saudara-saudara Nisa diajakin, kecuali Nisa yang nggak diajakin. Pengen ikut. Takut kamu mah, cina takut apa? Takut jatuh atau takut apa? Di sananya nggak akses buat orang-orang difabel kayak gini kayak gini. Betul. Ya udah. Udah gitu, alhamdulillah doa Nisa diijabah sama Allah. Setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Masya Allah. Nisa ada karyawan DT, alhamdulillah ngebantuin keluarga Nisa, ngebantuin mama ngasih mesin jahit. Terus dari situ itu Nisa juga katanya difabel, mau ikut enggak ke DCC katanya kayak gitu, belajar latihan menjahit. Nah dari situ tadinya Nisa nggak mau. Nah alhamdulillah karena itu ya, mama karena ngasih, takut itu ya, tidak maunya ya. Mama ngasih motivasi ke Nisa, ikut aja kayak gitu katanya. Bismillah, meskipun ini pertama kalinya, kata mama teh Nisa juga mau nggak mau ya, tapi Nisa juga pengen bisa kerja, pengen bisa menghasilkan uang. Nah dari situ Nisa mikir lagi, oh mungkin ini doa Nisa yang terkabul yang dulu yang pernah Nisa minta ke Allah. Ya Bismillah, dari situ Nisa berangkat ke Bandung ke sini. Nah dari situ awal-awalnya di DCC kan masih belum terlalu banyak orang-orang teman-teman. Nah udah gitu udah 1 hari 2 hari Nisa masih nggak enak, ngerasa nggak enak gitu di sana. Udah 1 minggu ternyata banyak teman-teman yang datang sama teman-teman difabel kayak gitu. Pada awalnya yang daksa, ada yang tuli juga di situ. Jadi rame, jadi Nisa dari situ suka jadi betah. Nah, udah lama-lama di DCC jadi nggak mau pulang. Berbagi pada akhirnya ya Pak ya, Masya Allah. Jadi nggak mau pulang. Jadi nggak mau pulang ya. Mau pulang kapan? Nggak tahu. Suka bilang kayak gitu. Udah aja. kerasa lah ya, udah betah. Iya. Paling kalau mau pulang, kalau misalnya di rumah ada yang penting-penting disuruh pulang, baru pulang. Nah, itu juga pulangnya nggak lama, baru ke DCC. Berapa lama nggak pulang ya? Paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Terus kembali lagi untuk bekerja di? Ya, kembali lagi ke DCC ke Bandung. Gitu, bekerja lagi bareng teman-teman. Banyak pelajaran sih di sana. Selain Nisa belajar jahit juga, Nisa suka diajakin ke kajian-kajian AA waktu sebelum COVID. Ya. Yang hari Jumat itu. Hari Jumat itu terus malam Jumatnya ada. Terus suka kadang di radio MQ juga. Kalau misalnya nggak ikutan ke masjid, di radio MQ jadi suka ada. Pada saat pandemi seperti ini di radio ya, lebih banyak mendengarkannya. Iya, kayak gitu. Terus di kajian-kajian lain kadang suka ada
di masjid ini kayak gitu, info-info dari teman-teman dari DT kayak gitu. Nah selain itu juga belajar jahit, ada suka ikut-ikut kajian-kajian kayak gitu, belajar bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat juga belajar. Terus banyak pelatihan lainnya, Nisa suka ikut, alhamdulillah. Terakhir kemarin Tata Boga ya ikutan. Oh, Tata Boga. Digital marketing juga bisa ikut. Masya Allah. Iya. Ada Tata Boga segala Pak? Ada, gitu, Pak? ada insya Allah. Jadi di pelatihan Difabel Creative Center itu bukan hanya fokus ke menjahit Pak? Betul. Jadi memang ada beragam program ya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sahabat difabel ini sendiri. Apalagi di masa pandemi saat ini, ya, gitu ya. Betul Pak. Itu kan para biasanya kan ada yang panti pijat gitu ya, yang refleksi, ada div refleksi. Nah itu juga betul. Itu jadi istirahat sekarang tuh. Bukan hanya orang nggak mau dipijit, salaman juga udah terbatas sekarang gitu ya dengan saat ini. Nah dan itu nggak bisa berdiam begitu saja, sehingga akhirnya dibuatkanlah salah satunya adalah program digital marketing. Digital marketing ini alhamdulillah sudah 5 angkatan ya, 5 angkatan sudah batch 5. Nah itu luar biasa sebetulnya, dan peminatnya juga banyak. Dan kemarin ada salah satu inspirator kita yaitu Kang Oges juga ikut. Kang Oges ikut juga. Betul. Jadi tidak hanya sahabat difabelnya saja, tapi di situ ada juga pendamping. Itu gimana Pak? Pendampingnya apakah ikut latihan juga? Ini sering kali terlewat Kang, gitu ya, terlewat gitu ya oleh aktivitas. Nah sebetulnya ada kan jenis-jenis level-level difabel ini. Betul. Dan mereka nggak bisa bergerak begitu sendiri gitu ya, tapi butuh yang namanya pendamping. Nah maka kita ada program juga khusus pelatihan untuk pendamping sahabat difabel. Diajukan buat teman-teman yang memiliki difabel berat. Jadi berat, saya utarakan bahwa Kang Oges itu sudah lumpuh total ya Pak ya? Secara tubuh mungkin hanya tangan kirinya saja yang bisa bergerak dan itu pun mengepal. Jadi beliau itu membutuhkan 2 orang pendamping. Betul. Luar biasa. Ketika kemarin juga saya belajar gitu ya, belajar ngedorong tuh kayak gimana. Kalau udah terampil beda, kalau yang enggak harus banyak belajar gitu ya, harus banyak belajar. Naik tangga kayak gitu. Naik tangga. Suka gitu-gitu susah, injek di belakangnya kan. Ada pijakannya ya. Gitu. Ada injekan kan ternyata di belakang. Saya baru tahu. Bahkan ketika nginjek juga kita ragu-ragu kalau yang nggak biasa ya. Iya, Pak, betul. Ternyata udah biasa, seret. Naik gitu ya. Karena kan kita nggak enak ya Pak ya. Aduh kalau ditunjuk ini dia kaget atau enggak. Makanya itu kan nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Nah, butuh yang namanya pendamping. Yang berikutnya selain pendamping, di kita ada yang namanya pelatihan untuk relawan. Gitu. Jadi kemarin alhamdulillah ya pertanggal 5 kemarin itu adalah salah satu hari relawan ya, hari relawan. Betul. Nah, ke depan insya Allah 2001 kita juga akan meningkatkan nih para relawan untuk sahabat difabel ini. Nah, insya Allah itu sudah kita canangkan untuk di 2021. Juga tadi pelatihan serapannya pelatihan untuk para pendamping gitu ya. Para pendamping difabel ini juga sangat butuh ini ya, dan akan ditingkatkan kembali insya Allah di 2021 program khusus untuk para relawan dan pendamping gitu ya, pendamping difabel ini. Seperti itu Kang Lugi. Jadi selain yang tanggal 3 Desember itu Pak, Hari Difabel Internasional, jadi bakalan fokus juga ke teman-teman relawan. Seperti itu. Sejauh ini Pak, teman-teman relawan dalam tanda kutip gitu ya, apakah dia kesulitan atau apakah bakalan melakukan sebuah pelatihan seperti apa Pak? Ya, sebelumnya kan nggak terbayang gitu ya, sejauh seberapa besar sih keperluan relawan ini. Ternyata cukup besar ya, cukup besar sekali. Nah, sehingga banyak juga lah ya. Saya sebelumnya ketika diamanahi di program sebelumnya, ada dari sahabat difabel gitu ya. Cuma bingung bagaimana perlakuan gitu ya. Nah, dengan hadirnya para relawan ini harapannya semakin banyak gitu ya. Semakin banyak orang yang paham, yang respon. Nah, respon juga bingung kita mau respon seperti apa kalau nggak paham gitu ya.
betul, nah, betul. Sehingga ada proses edukasi, ada proses edukasi untuk para relawan ini. Nah, para relawan ini juga nanti akan menyebar, mengedukasi sahabat-sahabat yang lainnya. Oke. Itu Kang Lugi. Baik Bapak, nanti kita lebih pertajam lagi soal relawan itu dan soal dunia difabel. Tapi ada yang melewat satu ini.